Halo Connectation, kembali lagi bersama saya Marvin Ade Dan saya Sandi Wahyudi DSW. dalam acara Connect Stories, sebuah program podcast dari Connectpedia yang akan mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari teman-teman pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kita akan mencoba menggali dari sisi lain yang mungkin jarang diceritakan oleh para pebisnis. Dalam episode kali ini, kita akan berbagi cerita dengan salah satu member dari Connectpedia yang sudah punya banyak pengalaman di bidang medikal, yaitu Pak Anggoro dari PT Saba Indomedica, distributor alat kesehatan nasional. Oke, halo Pak Anggoro. Halo Pak Selamat Anggoro. Ya, siang. Baik. Iya. Luar biasa antusias ya Pak. Apa kabar Pak? Baik juga Pak Marvin. Siap. Industri Bapak ini panen nih ya Pak, selama pandemi nih, luar biasa nih. Iya. Oke. Pelayanan Pak. Pelayanan. Ya, siap Pak. Nah, tapi kita nggak bicara bisnis ini hari ini Pak Marvin ya. Kita bicara sosok pribadinya Pak Anggoro nih. Siap. Oke Pak Anggoro, mungkin kita tahu kalau ngomongin soal alat kesehatan nih betul-betul, apalagi PT Saba Indomedica sudah lama ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula dapat berkecimpung di dalam dunia bisnis, terutama mungkin dalam dunia medical distribution ataupun sampai sekarang hingga punya cabang ya dari Aceh sampai Jayapura. Mungkin bisa di-share sedikit dari awal pertama kali. Baik, mungkin starting saya mulai dari awal kerja gitu ya Pak Marvin ya. Boleh. Jadi namanya dulu mahasiswa itu kan ya culun ya, yang penting kerja gitu ya. Tapi angin berpihak pada saya, suatu ketika saya dapat panggilan dengan kerja di Abbott Laboratories gitu ya. Abbott Laboratories itu di Amerika. Kalau Bapak tahu, Abbott Laboratories ini kan ya salah satu produknya adalah Pediasure, Ensure, tapi sayang diagnostiknya, alat-alat kesehatannya divisi itu. Nah, ini bermarkas di Amerika, tapi dia punya kantor perwakilan di Asia Tenggaranya di Singapura. Nah, terus kemudian saya sebagai engineer, karena kan background saya teknis nih. Saya sebagai engineer untuk menangani alat-alat kesehatan yang bekerja 24 jam ya. Zaman dulu kan engineer susah, teknologi susah, juga tidak ada alat backup, teknologi mahal, mau nggak mau mesti harus namanya handphone itu mesti on terus 24 jam, panggilan rumah sakit kan. Yes. Nah, saya di situ selama 8 tahun. Terus singkat cerita, ya namanya anak muda ya, pengen sesuatu yang lain. Akhirnya buka usaha sendiri. Ya kecil-kecilan gitu ya, istilahnya palu gada gitu ya. Nah, berangkat dari situ banyak prinsipal yang melirik. Nah, kenapa kok banyak prinsipal melirik? Ya bukan karena kita punya modal nih, bukan. Namanya mahasiswa kerja 8 tahun, modal dari mana? Meskipun background saya kerja di perusahaan asing ya, multinational company ya. Nah, modalnya itu ya satu, trust ya. Namanya bisnis itu kan awal mulanya harus trust. Kalau nggak ada trust, nothing. Ya, modal bisa dicari. Mau buka awal modal aja nggak mungkin nyari bank, ditolak. Meskipun saya sudah punya teman kepala cabang kan, saya menghadap gitu ya. Nggak dapat kucuran dana. Wah, bingung juga ini ya kan. Ya akhirnya sertifikat rumah yang kecil itu P36 digadein tuh 20 juta, 25 juta, ya berangkat dari sana. Akhirnya dengan sumber daya modalnya adalah trust tadi yang nggak kelihatan, nah, terutama ini ya, trust plus networking. Bukan karena produk kita apa, trust plus bumbunya itu adalah networking, jaringan dokter, jaringan para pemasok itu kita kenal baik ya. Nah, dari sana terus muncul istilahnya adalah wes barang apa wae tak tuku itulah. Itu kan berangkatnya bukan karena kalau kita bicara teori itu kan produknya bagus, berkualitas, enggak sama sekali, Bapak. Karena trust tadi. Tapi di sisi lain ya tentunya kita juga menjualnya harus dibarengi dengan service quality yang baik pula ya kan, tentunya di sana. Terus awalnya ya berdiri 3 perusahaan, Jakarta, Surabaya, Semarang itu yang kantor-kantor besar.
terus sampai sekarang jadi kurang lebih mungkin kalau kita lihat di websitenya 35-an ya, dari di Aceh sampai Merauke lah di situ ya. Nah dari sana istilahnya gelinding ya, bahasa Jawanya gelinding, terus menerus ya kan, bagi bola salju, dapat kepercayaan, dapat penghargaan. Wah ini kalau lama-lama seperti ini ya kita harus meng-ISO-kan diri ya. Nah 2 tahun yang lalu kita mengikuti sertifikat ISO supaya lebih banyak prinsipal dari luar negeri yang trust sama kita. Judulnya lagi trust, bukan karena apa-apa ya, karena trust saja. Trust dibangun dengan profesional ya, profesional, kerja keras, tanggung jawab, dan yang lebih penting lagi adalah kerendahan hati. Kurang lebih demikian Pak Marvin. Oke. Singkat ceritanya, kan? Jadi modal itu bukan yang utama ya Pak Anggoro, tapi trust and networking ya. Yes. Nah ini buat Connectizen semua memberikan optimisme Pak di 2023 ya, semangat bahwa kita asalkan bisa building trust dan networking yang luas, sebetulnya bisnis kita bisa tetap maju ya Pak ya. Betul sekali Pak. Itu nanti uang akan ikut Pak. Nanti Bank akan telepon sendiri. Ya. Butuh pinjaman. Dan ini sudah terbukti Connectizen, beliau awal karir ya, dari sampai gadekan rumah ya, modal yang sangat terbatas tapi dengan berguling waktu dan banyak relasi itu bisa membesar seperti sekarang. Ini sudah terbukti Connectizen bahwa yang kita undang kali ini kaliber nasional ya, live sharingnya sudah total berapa puluh tahun nih Pak, kalau boleh tahu Pak Anggoro, dari awal kuliah tadi Bapak hingga saat ini Pak? Saya kan kuliah lulus tahun 96, terus saya kerja di Abbott Laboratories tadi Amerika 8 tahun. Terus kemudian perusahaan PT Sapa ini buka 2005. Sampai sekarang 2023. 22. Bisa kurang lebih sekitar 20-an tahun ya Pak ya, kalau dari awal mulai karir tadi ya. Ya 17 ya. Oke. 17 tahun. 17 tahun dengan hampir 600 karyawan, 35 cabang, luar biasa Pak Anggoro. Dahsyat Pak. Keren banget nih. Menarik ini. Kalau tadi ngelihat kan dari sekarang dari cuman 3 tadi di Jakarta, Surabaya, Semarang, kemudian langsung berkembang. Nah, mungkin dari sini Connectizen mungkin kita coba ulik nih. Kalau ngomongin perusahaan pasti kita ngomongin kita meliding orang lain, artinya kita memimpin sebuah perusahaan ataupun sebuah cabang. Ketika jumlah karyawan atau timnya sudah semakin banyak, maka ya maksudnya orang yang di lead atau orang yang dipimpin kan bertambah banyak dan mungkin manajernya juga bingung. Nah, mungkin ada tips atau ada aspek penting yang dalam memimpin sebuah perusahaan, apalagi tadi beda wilayah ya, ada yang di Sabang, ada yang di Merauke, ada yang di Aceh. Beda wilayah dan beda budaya. Iya, beda wilayah dan culture-nya pun mungkin masing-masing pulau kan beda Pak. Betul sekali. Aceh sama Papua udah totally different. Subkulturalnya sangat berbeda sekali. Tadi pertanyaan menarik dari Pak Marvin ya, terkait dengan how to managing people lah, semacam begitu ya kan, dengan leadership seperti apa sih ya kan. Jadi setelah saya masuk ya kan, jadi gini lah, yang paling simpel itu adalah kalau saya itu leading by example Pak Marvin sama Pak Sandi ya kan. Jadi benar-benar kita harus bisa merasakan keringatnya karyawan, keluh kesahnya karyawan, ya benar-benar masuk di relung hatinya. Jadi kita ngerti suka cita mereka apa, kegundah mereka apa. Nah dari situ leadership sebagus apapun tidak akan mampu untuk menunjang kinerja perusahaan. Artinya apa? Kita sebagai seorang pemimpin ya kan tidak cukup ya, karena tidak cukup untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ya kita ambil contoh ya, kalau kinerja perusahaan adalah untungnya gede, proses bisnisnya bagus, tumbuh. Tidak cukup hanya strategic leadership. Nah, saya menyadari bahwa saya masih harus membangun suatu yang terus selalu
tanggap terhadap lingkungan. Jadi saya membangun yang disebut dengan, ya mungkin konsepnya seperti Pak Sandi ya, tapi untuk lingkup company saya, learning center. Learning center itu punya kekuatan yang luar biasa, bisa memediasi antara pemimpin-pemimpin yang di cabang-cabang tadi. Ini cabang-cabang ini kan kepemimpin ya, kepala cabang, ya kan. Nanti sampai di pusat itu nanti ada direktur keuangan, ada direktur operasional. Nah ini kalau mengandalkan sosok tidak akan mampu, Pak, tidak akan mampu berkembang. Dibutuhkan adalah tempat yang nyaman untuk bisa semuanya belajar, baik pribadi, baik tim kerja. Dengan demikian mereka akan tanggap terhadap perubahan-perubahan eksternal ya. Contoh tadi Pak Sandi sampaikan, wah itu nanti tahun depan ada resesi ini. Oh tahun depan pasti ada gejolak ini, ada gejolak itu. Nah kita tanggap di sini. Nah inilah pentingnya sama-sama organisasi yang belajar. Ya kan? Ya. Terus yang kedua, bagaimana membangun kultur yang baik. Karena dari Aceh sampai Papua ini subkulturalnya sangat variatif sekali. Ya, saya nggak berbicara negatif atau positif, namanya budaya itu kan adalah sesuatu yang ya seperti itu, value-nya seperti itu. Kadang-kadang tidak mudah untuk apa? Untuk merubah pola kerja, pola pikir yang sesuai dengan harapan company kan, harapan suatu perusahaan kan. Perusahaan pasti punya cita-cita loh yang tertuang dalam visi dan misinya kan. Nah, salah satunya kan Sabah adalah pilihan yang terbaik bagi para prinsipal dari luar negeri. Dan selama ini kita punya 9 ya, nanti tahun depan bisa 15 prinsipal. 15 perusahaan asing yang percaya sama kita, yang barangnya kita edarkan. Nah, salah satu keunggulannya juga apa? Ya kita selain jual ya halaman pelanggan itu sering komplain ya Pak ya. Kita punya portal anytime. Jadi kita record komplain pelanggan apapun itu kita record dan kita respon dengan baik. Ya mungkin kalau istilahnya apa ya kayak CRM gitu ya Pak ya. Customer Relationship Management, tapi kita pakai bahasa yang simple aja deh. Setiap kali komplain kita record dan ini akan ketahuan komplain seperti apa, jam berapa kita respon, sudah solve atau belum. Nah itu cukup membantu ya untuk meminimize komplain yang ada dan pada akhirnya CSLC dari pelanggan akan meningkat ya. Customer Satisfaction and Loyalty Index. Ya, kita juga pakai indikator seperti itu. Nah ini sedikit agak advance ya, dulu dari perusahaan yang kecil hanya sekitar berapa orang itu kan. Nah sudah mulai berani ngomong seperti itu ya Pak ya. Ya, nah ini sekedar informasi buat Pak Marvin, kalau Pak Marvin belum tahu, Pak Anggoro ini sosok yang langka. Saya bilang kenapa? Karena biasanya sosok pengusaha sukses itu sudah istilahnya langsung di lapangan Pak, sudah nggak mau belajar lagi. Tapi Pak Anggoro ini Pak Marvin sampai menempuh lagi sekolah studi doktor S3. Ini yang menarik, karena biasanya itu Pak yang sekolah S3, dosen, konsultan, ya kurang lebih begitu ya. Tetapi kalau Bapak ini sudah sukses jadi pebisnis, kenapa sih Pak kok masih mau belajar? Dan tadi beberapa istilah-istilah itu luar biasa Pak, ya CRM apa segala, dan diterapkan di dalam bisnisnya sendiri. Apa yang membuat motivasi Pak Anggoro haus belajar terus nih Pak? Nah ini karena network Pak, lagi-lagi Pak. Kalau lingkungan kita tuh lingkungan baik, lingkungan teman-teman yang intelektual, pasti paparannya akan baik. Termasuk saya terinspirasi sama Pak Sandi kan. Lulus duluan. Iya, kita kenal di kampus ya Pak ya. Iya, ini juga mewawancaranya juga menginspirasi yang diwawancarai. Iya, tapi saya juga terinspirasi untuk bikin bisnis kayak Bapak juga nih. Harus nyemplung dalam bisnis juga ya Pak ya. Ya, terus yang kedua juga gini Pak, balik lagi tadi hal yang penting ya. Budaya sama leadership itu ya tidak akan berdampak banyak kalau kita semuanya di dalam organisasi itu tidak mau belajar dan tidak mau dikritik. Ya kan? Nah untuk belajar ya salah satu medianya adalah kalau saya secara pribadi ya saya harus masuk kampus. Saya masih harus mencari empirical study,
perusahaan-perusahaan besar yang nanti secara kultural bisa kita terapkan di company kita meskipun dalam tataran yang sesimpel mungkin ya. Itu motivasi saya Pak untuk postgraduate-nya seperti itu. Saya nggak mengejar doktornya, tapi saya mengejar ilmunya ya. Sampai implementasinya. Dan pastinya sampai Indomedica akan dibikin lebih global sih Pak. Nggak cuma nationwide ya, mungkin multinasional. Saya doakan cepat terjadi itu Pak. Amin. Ya, amin. Ya nanti mungkin dalam waktu dekat juga mau TBK juga bisa jadi. Wow, luar biasa. Siap-siap ini koleksi sahamnya nih Pak Marvin ya. Siap. Karena tahu nih siapa the man behind the gun-nya. Aman lah kita kalau beli ya Pak ya. Walaupun nggak banyak tapi merasa safe gitu kan. Amin. Nah, Pak Marvin, apalagi nih kita gali kulik Pak Anggoro nih. Mungkin tadi kan menarik ya kalau ngomongin tadi ada beda budaya, kemudian culture-nya juga. Mungkin ada satu cerita Pak yang menarik ketika apa yang ketika kita mau mengimplementasikan visi misi perusahaan kita tiba-tiba tapi dari culture ternyata memang betul-betul berbeda. Apakah kita harus kayak merubahnya atau kita kayak pelan-pelan atau mungkin ada tips and trick gitu ketika budaya perusahaan mungkin berbeda dengan budaya culture setempat pada saat itu. Iya, oke. Makasih Pak Marvin. Itu juga menarik pertanyaannya. Sebenarnya juga nggak mudah untuk dijawab. Tapi saya akan menjawab dengan cara yang sederhana saja yang selama ini kita lakukan. Jadi supaya ada bauran ya, ada bauran subculture tadi ya kan. Nah ini biasanya kita memberikan insentif buat semua karyawan. Jadi dari 600 itu nggak ada yang outsourcing Pak. Dari awal kita nggak ada outsourcing. Dari pimpinan sampai OB pun itu kita anggap karyawan sesuai dengan aturan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi kalau lulusan SD pun ya mau nggak mau harus UMR ya. Ya kan, mau lulusan SD S1 ya minimal UMR begitu, konsekuensinya seperti itu. Karena kita kan menuruti kiblatnya undang-undang yang ada. Nah, balik lagi tadi baurannya seperti apa? Ya, contohnya ya kalau kita mau berangkat sama-sama ya ada semacam perangsang gitu ya kan. Ya, biasanya teman-teman perangsang ya gaji ke-13, insentif tour, kemudian ada tiap-tiap area, kalau saya sebut area maupun istilahnya RO. Kalau area itu ngambil contoh yang gede-gede, Surabaya, Semarang, Jakarta itu area. Tapi di bawahnya area ada namanya representative office yang kurang lebih ya sekitar 3 bulan tadi. Nah ini masing-masing area itu ngadain secara periodik yang disebut dengan family gathering. Ya itu keluargaannya dijaga berarti Pak ya? Ya, family gathering untuk tiap-tiap area itu tiap tahun sekali. Mungkin nginep semalam kemana itu kan, misalnya kalau di Surabaya ya yuk ini yang paling yang murah paling ke Pandaan atau ke Batu sambil bawa anaknya, bawa suaminya atau istrinya ya kita tanggung sama-sama dengan ya kerukunan yang ada. Kalau di tingkat nasional biasanya kita challenging. Ini nanti kalau omsetnya mencapai 9%, wah kita ke Asia Tenggara. Nanti kalau sudah 100% mungkin kita ke Eropa ya seperti itu. Jadi merangsang, jadi kerjasama tim akan terbentuk di sana. Nah dengan kerjasama yang terbentuk ini, kebutuhan dari masing-masing individu juga terpenuhi dan secara otomatis tujuan dari company juga terpenuhi. Jadi kalau kita ke luar negeri itu ya sing jenenge OB itu ya pertama kali naik pesawat ya ndelongap seperti itu Pak. Bapak bisa bayangin ya kan. Tapi kita nggak terlalu susah sih karena sudah ada travel agent yang kita urus travel agent. Siapa tahu dengan travel agent nanti bisa connection. Mungkin dan kita 2 kloter karena kan 600 nggak mungkin pesawatnya amot ya Pak ya. Iya. Iya kan? Badan nggak pesawat yang 600 amot ya. Kecuali A380 ya. Maksimum 300 ya kan? Nah biasanya 2 kloter gitu. Kurang lebih gitu Pak, bauran culture-nya yang dibentuk ya kan, meskipun nggak mudah ya. Ada yang kadang-kadang yang Jawa Tengah itu juga orangnya adem ayem, yang Surabaya itu gegap gempita, yang Papua itu mungkin ngeyelan ya kan, misalnya seperti itu ya kan.
Itu nggak mudah tapi bisa. Untuk waktu dan bisa. Oke, menarik nih tipsnya. Mas Hadi, mungkin ada Ya, tambahan? Pak Anggoro, kalau boleh tahu ini apa semacam value, core value yang ada di Saba Indomedica nih Pak, yang bisa mempersatukan multicultural tadi Pak, yang biasa mungkin visi misi apa diturunkan dalam bentuk value perusahaan ya, apa Pak kira-kira yang saat ini? Gini, jadi selain kita punya visi misi yang tiap, jadi visi misi kita itu nggak ini ya mode of work gitu ya, jadi kata-kata yang ada di dinding, tapi bisanya kita implementasikan tiap kali ada karya yang masuk. Itu kita training Pak, new intake training istilahnya, dari value, misi value. Nah, kembali tadi dengan pertanyaan value yang bagus tadi adalah value-nya Saba ini ada 4 Pak, yang masing-masing kalian harus paham dan betul-betul harus dilaksanakan. Yang pertama dalam hal bekerja kita mesti harus jujur. Itu ya, kejujuran ya Pak ya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, jujur dalam keuangan, ya apapun harus jujur. Sama pelanggan juga harus jujur. Itu untuk jangka panjang akan lebih bagus, ya kan? Meskipun kadang menyakitkan ya. Ya kan, banyak orang yang jujur dalam berbisnis, tapi kita mengutamakan kejujuran. Satu. Yang kedua, kerja keras. Ya. Otomatis orang mau sukses pasti mau nggak akan mungkin, ya kan, kesuksesan datang sendirinya, harus diraih dengan apa? Kerja keras, banting tulang. Ketiga, dengan kerja keras, ya kan, itu rendah hati Pak. Ya, rendah hati. Kerja keras. Ya, sangat terlihat Pak. Sangat terlihat di diri Bapak. Ya. Jadi nggak boleh orang kalau sudah OKB terus lupa, ya kan? Memang ada beberapa karyawan yang sudah kita promosi, maaf ya, lupa diri, ya kita ingatkan untuk value-nya, kembali ke value dari company itu seperti apa. Kerja keras, jujur, kerja keras, rendah hati. Satu lagi Pak, tanggung jawab. Iya. Jadi dari OB sampai pimpinan ya, kalau ada kerjaan ya harus benar-benar tanggung jawab. Tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Kan prinsipnya dengan 600 karyawan itu kan nggak boleh sama-sama kerja, harus kerja sama. Jangan dibalik ya, harusnya adalah kerja sama, nggak boleh sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja itu artinya urusan lu, urusan gue, urusan gue. Ya, tapi kalau kerja sama, kalau saya perjalanan sudah rampung, ada teman yang belum rampung, bantulah semaksimal mungkin tanpa pamrih. Itu akan membawa dampak yang sangat signifikan. Kerja sama tim itu akan membawa dampak yang signifikan, sehingga apa? Pimpinan juga nggak terlalu berat untuk membawa nahkoda ya. Jadi kalau misalnya masing-masing area itu kan punya kayak semacam kepala cabang gitu kan, jadi nggak terlalu berat pekerjaannya. Apalagi nanti kalau sudah sampai di istilahnya corporate ya, headquarter-nya ya kan, itu juga istilahnya akan bisnis intelijennya akan lebih gampang ya kan, untuk memonitornya akan lebih mudah dengan sasaran mutu yang ada tadi. Itu Pak Sandi. Buat connectation semua nih ya, 4 value formulanya Pak Anggoro ini terbukti. Pertama adalah jujur, kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah rendah hati, yang keempat tanggung jawab. Jadi tidak adalah kata modal, kata pintar, tidak ada di sana. Semuanya kembali kepada sikap ya Pak ya, karakter kita ya. Karakter kita bagus, ya apapun keadaan krisis tahun depan katanya 2023 tetap bisa dilalui. Semangat. Semangat. 4 value pilarnya ini ya Saba Indomedica ya, diterapkan oleh sosok foundernya langsung. Terlihat toh Pak di diri Bapak tadi keempatnya. Iya. Asik. Ya, terima kasih sama-sama. Mungkin bisa jadi itu ya, pesan bagi Connectation juga. Mungkin terakhir Pak Anggoro. Jadi kan kita tahu ya dalam hal ini kita terakhir ini mungkin sedikit menghadapi 2023, ada tips dan mungkin baik secara leadership ataupun secara bisnis tentang untuk menghadapi tahun 2023 ini. Silakan Pak. Ya. Oke. Kalau saya lihat ya, Gema 2023 itu katanya ya kan
nanti ada resesi global gitu ya. Tapi kalau kita tengok ke belakang ya Pak ya, siapa sih yang menciptakan resesi global? Resesi global adalah ekonomi makro kan. Sedangkan kita pelaku bisnis. Memang betul ada dampak. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, ya kan pada saat kita mendirikan perusahaan atau mendirikan perusahaan, ada berapa kali ada goncangan ekonomi. Dari kasus 97, kemudian mortgage, ya kan? Toh juga masih bisa berdiri kan kita, meskipun itu agak geliang-geliang, ada turbulen gitu ya. Karena bagaimanapun juga suatu company ini kalau yang sehat sama seperti pesawat, ada turbulen, secara sistem dia akan mencapai suatu keseimbangan sendiri. Dengan dasar-dasar yang tadi saya sampaikan tadi ya, kalau fondasi itu kuat, visi misi kuat, saling bergandengan tangan, value-nya dijaga, itu turbulen sampai seberat apapun dia akan kembali ke kondisi normal. Ibaratnya seperti organisasi atau kita punya company kan seperti pesawat ya Pak ya. Di dalamnya ada penumpang, ada anak lainnya, ada turbulen dari luar, wah pasti akan nggak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau pesawatnya itu kokoh dan penumpangnya itu juga benar-benar sehat jasmani rohani, 2023 kan kita lalui dengan kesuksesan. Amin. Bukan sesuatu yang sifatnya kemunduran, tapi justru malah opportunity-nya harus kita dapat. Oke, mantap. Terima kasih Pak Anggoro. Wah, ini tipsnya sangat berguna nih untuk ya. Jadi kita harus seperti pesawat ya, tetap bisa walaupun gonjang-ganjing, tetap fly higher, tetap bisa terbang. Oke, thank you Pak Anggoro atas waktunya. Sudah tak terasa mungkin sudah 20 menit lebih kita sudah saling berbagi dengan Connectizen sekalian. Terima kasih juga dengan Pak Sandi. Kita akan tutup untuk podcast stories pada hari ini. Thank you sudah mengikuti para Connectizen. See you on the next Connect Stories. Bye bye. Okay, see you. Thank you Pak Anggoro. Thank you Connectizen. Thank you. Thank you.